Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andriani. Saya merupakan guru di SMA Negeri 1 Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkali. Sekaligus merupakan peserta pendidikan dan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Riau 2022. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkali. Selamat menyaksikan. Siap gerak, pengawasan kanan gerak, tegak gerak, istirahat cepat gerak, siap gerak. Mulai pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, kita berdoa dulu ya, disiapkan dulu ya nak. Oke, berdoa, siapkan. Bersiap, berdoa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi ya dengan Ibu dengan materi yang baru. Kemarin kita siapa yang absen nak? Yang tidak hadir siapa? Mil. Oke ya, alhamdulillah semuanya anak Ibu tetap semangat ya, tetap semangat belajar. Ya nak ya, apa kabar anda Ibu semua? Alhamdulillah, baik, Bu. Nah, lihat semua ya, karena kesehatan itu sangat penting bagi kita semua ya. Udah sarapan? Udah, Bu. Ya, karena kalau kita tidak sarapan, maka apa yang kita pelajari hari ini tidak akan terserap dengan baik. Karena kita akan membutuhkan energi. Ya, nah energi, kemudian kalau kita nggak sarapan, maka kita akan gampang mendapat serangan ke penyakit. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya coba periksa di sekitar kamu apakah ada sampah, nak? Ya, coba diperiksa. Kalau ada sampah, silakan dibuang di tong sampah. Ya, karena kalau misalnya ada sampah di sekitar kita, kita tidak akan nyaman. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita akan mengingatkan pelajaran yang telah lalu. Jika SMP, kamu pernah belajar kimia? Pernah ya? Nah, pelajaran itu termasuk ke dalam IPA. Nah, IPA itu ada kimia, ada fisika, kemudian ada biologi ya. Nah, sekarang kalau di SMA, kimia itu tersendiri, dia bukan bagian dari IPA. Nah, jadi di ketika SMP, kamu pasti pernah mempelajari tentang campuran. Pernah? Gambar apa? Gambar sirup. Kalau ini gambar apa? Air dan minyak ya. Ada gambar sirup, ada gambar air dan minyak. Nah, kemudian kalau air sirup atau sirup itu berarti dia dicampur apa dengan apa? Air dengan sirup. Sedangkan ini berarti campuran antara apa? Air dan minyak. Ya, nah kelihatan bahwa apa yang bisa kamu lihat di sini? Apakah ada pembatasnya? Tidak ya, tercampur semuanya, tidak dapat dibedakan. Campuran antara air dengan sirup, yang kedua adalah campuran air dengan minyak. Oke, bagus sekali anak ya. Nah sekarang, Ibu ingin membuka wawasan kamu ketika SMP. Ya, siapa anak Ibu yang masih ingat kembali apa itu yang dimaksud dengan campuran? Iya, Nur, kita Nur. Ya, silakan berdiri. Pengertian campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap melalui suatu reaksi kimia. Iya, betul. Kasih aplaus. Nah, kemudian campuran itu dia terbagi dua. Nah, kamu lihat ada campuran homogen dan heterogen. Nah, siapa di antara anak Ibu? Coba tunjuk tangan. Jadi campuran homogen itu campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel
penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi. Campuran homogen ini dikenal juga sebagai larutan. Contohnya campuran air dengan garam. Ini disebut juga dengan larutan garam. Contohnya itu air sungai, tanah. Nah, kasih aku dulu. Alhamdulillah anak-anak ibu ingatannya masih sangat luar biasa sekali ya. Pembelajaran SMP masih sangat diingat. Nah, itu yang diinginkan. Oke, nah setelah kita mengingat pelajaran yang lalu ya. Nah, coba Anda perhatikan di slide yang Ibu tayangkan. Gambar apakah ini, Nak? Yang pertama adalah gambar teh, air teh ya. Yang kedua adalah susu, yang air susu. Kemudian yang ketiga adalah minyak. Ya, dan minyak. Nah, perhatikan ketiga campuran tersebut ya. Di antara ketiga campuran tersebut itu merupakan campuran, ada yang campuran heterogen, ada campuran yang homogen ya, yang memiliki dua fase. Yang mana bila disaring menggunakan kertas saring yang terbentuk endapan pada kertas saring ya. Kemudian coba kamu lihat manakah yang merupakan larutan, kemudian suspensi dan koloid. Nah, ini sering sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, ya enggak? Nah, pernah minum kopi enggak, air kopi? Pernah. Ya? Nah, air kopi itu kalau misalnya kita masukkan kopi ke dalam air ya, nah itu ada endapannya enggak? Ada. Ya. Nah, itu sebuah campuran. Nah, campuran itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di antara ketiga campuran itu manakah yang merupakan larutan, suspensi dan koloid? Nah, kemudian mengapa air teh tidak bisa dibedakan ya antara teh dengan airnya, sedangkan ketika minyak ya, dimasukkan ke dalam air itu dapat dibedakan. Untuk itu marilah kita mempelajari tentang sistem koloid sebagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya dan membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid dengan mengembangkan nilai karakter yang berpikir ya, karakter berpikir, sikap ingin tahu, kemudian kerjasama dan kejujuran dengan tepat. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita dalam belajar. Ya, yang pertama nanti Ibu akan memberikan video. Kemudian yang kedua, dari video pembelajaran ini kamu akan mencari permasalahan yang ada pada video tersebut. Apa masalah yang timbul setelah kita melihat video? Nah, itu bisa kamu tuangkan ke dalam LKPD. Nanti Ibu juga akan membagikan LKPD. Setelah kamu buat, kamu sajikan di karton, maka nanti kita akan presentasi ke depan ya. Kemudian nanti kamu kaitkan dengan materi koloid yang kita pelajari. Apa jawabannya di situ nanti kamu buat di sini. Serta kesimpulan dari hubungan antara permasalahan dengan materi yang kita pelajari. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa nanti setelah kamu membentuk kelompok, kemarin Ibu bagi kelompok enak ya? Oke, nanti kamu duduk berkelompok. Nah, ketika kamu duduk berkelompok, kamu juga akan dinilai ya, dari sikap, kemudian nanti keterampilannya bagaimana, kerjasamanya bagaimana. Nah, itu semua akan kita nilai. Jadi aktif kamu dalam proses belajar mengajar. Itu semua akan dinilai. Nah, di sini nanti Ibu akan menentukan nilainya. Sudah ada belangko penilaiannya. Ya. Nah, jadi aktiflah kamu dalam berdiskusi. Paham, Nak? Paham ya? Oke. Nah, nanti kita duduk berkelompok dulu ya. Jangan duduk berkelompok dulu nanti. Oke, kita videonya. Minyak bekas atau jelantah, air, garam, soda api, soda kue, serta pewangi alami dari herbal, relatif murah dan mudah didapat. Bahan ini disulam Datuk Sekartaji, warga Wilo Braja, Yogyakarta, menjadi sabun mandi yang tidak merusak kulit manusia.
Pembuatannya pun cukup sederhana. 2 sendok garam dilarutkan dalam air, kemudian ditambahkan 2 sendok soda api. Setelah diaduk sampai rata, minyak jelantah dimasukkan. Soda kue dan pewangi dicampurkan dan diaduk hingga mengental. Hingga siap, tak hanya menghasilkan nilai ekonomi tinggi dari limbah jelantah, inovasi ini juga diyakini turut menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. Inovasinya ini selalu berharap tak ada lagi limbah minyak jelantah yang dibuang begitu saja dan mencemari lingkungan, namun bisa dimanfaatkan kembali. Bagus Adi, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Iya, minyak sisa gorengan biasanya warna hitam kan? Nah, itu biasanya dibuang kan? Kalau dibuang bisa terjadi pencemaran nggak? Bisa. Nah, misalnya kita buang ke tanah, maka unsur pH tanah itu akan berubah. Nah, kemudian jadi masyarakat berpikir untuk memanfaatkan minyak jelantah itu menjadi sabun. Nah, tadi sudah kamu lihat apa videonya, ya. Nah, di sini kelihatan bahwa ada masyarakat, kemudian ada minyak jelantah, kemudian dia membuat sebuah sabun. Iya, sebuah sabun dicetak. Nah, seperti itu. Nah, setelah kamu mengamati video tadi, ya, nanti kamu kerjakan RKPD nanti yang akan dibagikan. Ya, nak ya. Nah, kamu buat apa permasalahannya sampai nanti mendiskusikan pertanyaan atau jawaban yang ada pada LKPD. Oke? Nah, sekarang silakan anak ibu membentuk kelompok nak yang sudah ibu bagikan kemarin. Ya. Iya, permasalahan apa yang kamu kan tadi udah nonton video ya? Nah, permasalahan apa yang timbul ketika setelah menonton video tadi? Apakah bahan dari pembuatan sabun tersebut? Ya, terus? Sabun tersebut termasuk jenis campuran apa? Nah, Homogen atau heterogen? ya, terus apa lagi? Apabila dikaji dalam ilmu kimia, apakah sabun merupakan termasuk ke dalam sistem koloid? Waktu semalam ya ibu sudah memberikan juga materi melalui WA group. Apakah sudah dibaca? Sudah ya. Nah, jadi hendaknya sebelum kita mulai belajar itu harusnya kita membaca materi sebelumnya yang sudah ibu share ke WA group. Nah, sekarang silakan anak ibu ya diskusikan, dibagi kerjanya. Nah, kemudian ada yang mengerjakan LKPD, ada yang membuat karya, ya. Nah, silakan bekerja. Ibu akan menilai keaktifan kamu bekerja. Nah, ya, buatlah sekreatif-kreatifnya. Oke? Ya, ibu akan melakukan penilaian di sini, nah ya.
Berarti larutannya apa? Iya, kemudian Koloidnya padatan halus. iya, kemudian Padatan kasar. iya, bisa disebut ya. Nah, kemudian yang ini jenis-jenis koloid. Nah, ini kan ada nih nama, jenis. Nah, ini kan sol padat. Coba lihat mana yang sol padat. Sol padat ini kan. Nah, namanya apa? Jenis koloidnya juga sol padat kan? Apa dispersinya apa? Padat. Padat. Mediumnya? Padat. Ya, kemudian contohnya? Kaca berwarna intensitas. Ya, boleh dari berbagai sumber juga bisa ya. Paham ya? Paham, Bu. Kasih, Bu. Ya, kerjakan lagi ya. Ada selesai? Belum? Nah, ibu kasih waktu 10 menit lagi bisa? Bisa ya, 10 menit lagi ya. Karena waktu kita sudah terbatas, ya kan ya? Nah, ini kayaknya ada kelompok yang sudah mau selesai. Ini udah mau selesai. Kelompok Citra. Kemudian kelompok Halesdan juga. Ya, ibu kasih waktu 10 menit lagi ya. Kita langsung menyajikan presentasi hasil dari diskusi kamu. Bisa nak? Bisa ya. Setelah kita menemukan permasalahannya, kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari pada siang ini, ya. Nah, kemudian kita masuk ke tinta membimbing penyelidikan individual. Nah, di situ ada pertanyaan atau ada yang harus kamu lengkapi, ya. Kemudian siapa yang antara itu yang bisa ke depan atau saya di meja juga boleh, ya, yang menyebutkan apa untuk melengkapi dari yang tadi, yang dari membimbing penyelidikan individual. Ya, siapa nak? Ya, untuk ini silakan. Sistem koloid. Sabun terbentuk dari fase padat dan medium pendispersi cair. Dalam ilmu kimia, zat yang mempunyai perbedaan fase terhadap partikel terdispersi yang tersebar secara merata dalam medium pendispersi disebut sistem koloid. Sistem dispersi adalah pencampuran antara zat satu dengan zat lainnya. Zat yang menyebar disebut terdispersi, sedangkan tempat yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersinya. Berdasarkan perbedaan ukuran zat yang didispersikan, sistem dispersi dibedakan atas 1. Sistem dispersi kasar atau suspensi. Saya kasih hapus dulu kelompok. Kemudian kita lanjut ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya. Nah, kelompok mana yang bisa menyajikan hasil karyanya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis-jenis koloid yang akan dijelaskan oleh Dikra. Baik. Jenis koloid. Di sini ada nama, jenis, fase terdispersi, medium pendispersi, dan contoh. Yang pertama, sol. Jenisnya sol cair, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair. Contohnya tinta, cat, darah, dan sabun. Yang kedua, ada sol padat. Jenisnya sol padat, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat. Contohnya kaca berwarna, dan intan hitam. Ketiga, aerosol. Jenisnya emulsi gas, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas. Contohnya awan. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, ya. Ada. Ya, Dika sudah menjelaskan apa
koloid. Dilihat dari fase terdispersi, kemudian medium terdispersi, dan contohnya dalam kehidupan Sehari-hari. Oke, kasih aku buat Ika. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bentar ya. Icebreaking-nya itu pernah mendengar gajah, semut? Gajah itu ukurannya apa? Besar. Semut ukurannya? Kecil. Ya, gajah besar. Semut? Kecil, ya. Gajah besar. Semut kecil. Nah, sekarang kita balikkan. Ya. Ya. Gajah? Kecil. Besar. Gajah besar. Gajah besar. Bisa? Coba ya. Ya, oke, kita mulai. Mari kita sama-sama tepuk tangan ya. Ya, gajah, semut, Untuk Dikra ya, yang sudah memberikan dari jenis-jenis koloid sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dari permasalahan yang ada. Enak ya? Nah, tadi ada pertanyaan. Nah, sekarang dari pertanyaan itu kita kaitkan dengan pembelajaran yang kita jalani sekarang. Ya, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulannya? Ya. Silakan. Dari beberapa permasalahan yang kami temukan, maka kami menemukan jawaban dari penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama, bahan sabun, minyak jelantah, soda api, minyak kelapa, cuka apel, jeruk nipis, warna pakaian, ekstrak daun binghong. Yang kedua, sabun termasuk jenis campuran heterogen. Yang ketiga, sabun termasuk ke dalam sistem koloid karena sifat koloid pada sabun yaitu sabun akan menghilangkan partikel kotoran dengan cara mengardos porsi atau dengan cara mengemulsi bahan berminyak yang menempel pada kain. Sabun adalah satu macam surfaktan atau bahan surfat aktif senyawa yang menurunkan ketegangan permukaan air. Sifat ini menyebabkan larutan sabun dapat memasuki serat, menghilangkan dan mengusir kotoran dan minyak. Yang keempat, sabun merupakan salah satu bentuk dari sistem koloid sabun yang kita kenal selama ini. Ada yang berbentuk padat dan ada yang berbentuk cair. Sabun merupakan koloid dari fase terdispersi padat dan medium pendispersi berupa cair. Koloid ini termasuk ke dalam jenis koloid sol cair. Sol adalah sebutan untuk partikel padat yang terdispersi dalam partikel cair. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa sabun merupakan sistem koloid. Pembuatan sabun dan minyak jelantah awalnya melakukan proses penjernihan dengan cara menyaring minyak dan kain. Setelah itu, minyak tersebut dicampurkan dengan bahan pembuat sabun lainnya. Kemudian, bahan tersebut dituangkan ke dalam gelakon, biarkan hingga padat. Dan sabun dapat digunakan. Sabun sendiri sudah merupakan bentuk koloid dari partikel padatan yang terdispersi dan cair. Sabun itu pada saat mencuci tangan dan sabun, maka akan terbentuk buih busa yang merupakan jenis koloid aerosol di mana gas terdispersi di dalam cairan sehingga menimbulkan gelembung-gelembung gas. Oke ya. Pada Alenda, kita kasih apa dulu? Oke, yang sudah memberikan
Mayones juga termasuk ke dalam koloid. Nah, selain susu ya. Nah, kemudian pencampuran antara zat satu dengan zat yang lainnya itu disebut dengan apa? Sistem Dispersi. Zat yang menyebar disebut dengan terdispersi, sedangkan tempat yang digunakan untuk mendispersikan disebut dengan medium mendispersinya. Dispersi. Nah, contohnya itu adalah tepung terigu yang dimasukkan ke dalam air panas akan membentuk sistem dispersi, di mana air merupakan mediumnya dan tepung merupakan zat terdispersi. Nah, kemudian juga ada perbandingan dari sifat larutan koloid dan suspensi yang dibilang oleh teman kita Zikra tadi. Dilihat dari ukurannya, kalau larutan itu adalah ukuran partikelnya kecil dari 1 nanometer, koloid itu adalah 1 sampai 100 nanometer. Nah, sedangkan suspensi adalah lebih besar daripada 100 nanometer. Kemudian kita lihat lagi dari jumlah fase. Nah, kalau jumlah fase itu larutannya itu terdiri dari satu fase. Nah, sedangkan koloid itu terdiri dari 2 fase. Sedangkan suspensi adalah juga terdiri dari 2 fase. Kemudian kita lihat dari kestabilan, ya. Nah, kestabilan larutan itu adalah stabil, sedangkan koloid juga stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Kemudian dilihat lagi dari pemisahan. Nah, pemisahan larutan itu tidak dapat disaring. Nah, sedangkan koloid itu dapat disaring dengan penyaring ultra. Nah, sedangkan suspensi juga dapat disaring, makanya ada endapan. Kemudian pengamatan mikroskop, ya, pengamatan mikroskop itu larutan bersifat homogen, ya, merupakan homogen, yaitu tidak dapat dibedakan, ya. Nah, kemudian sedangkan koloid bersifat homogen. Koloid kalau dilihat dari secara makroskopis dia bersifat heterogen, ya. Nah, sedangkan suspensi dia bersifat juga heterogen. Nah, kemudian kita lihat dari sistem dispersi. Kalau dia larutan merupakan molekuler. Nah, sedangkan koloid adalah padatan halus, sedangkan suspensi adalah padatan kasar. Contohnya juga sudah dibicarakan sama teman kamu. Nah, contohnya kalau larutan gula, sedangkan koloid itu merupakan air, sabun, susu, suspensi juga merupakan contohnya minuman kopi. Nah, sudah dijelaskan oleh si teman kita Zikra, ya. Nah, secara umum koloid itu juga terdiri dari aerosol, kemudian sol, gel, emulsi, buih, ya, dan buih. Nah, kalau dia aerosol itu contohnya adalah apa? Asap. Ya, sedangkan sol itu contohnya apa? Cat, ya, atau tinta, boleh. Sedangkan gel itu ya, ada. Kemudian emulsi contohnya apa itu? Susu. Ya. Buih contohnya adalah sabun, ya. Nah, alhamdulillah materi kita juga sudah selesai, ya. Oke. Nah, apakah pelajaran hari ini sungguh menyenangkan? Menyenangkan dan luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, kalau memang betul-betul menyenangkan, siapa anak ibu yang bisa merangkum semua materi kita mulai dari awal sampai selesai? Ya, silakan. Siapa di antara anak ibu yang bisa? Saya, Bu. Saya, Nur. Ini kita belajar sistem koloid. Yang pertama kita belajar tentang sistem dispersi. Sistem dispersi adalah pencampuran antara zat satu dan zat lainnya. Kemudian dalam ada 3. Yang pertama dispersi kasar atau suspensi, yakni sistem 2 fase yang tidak jernih dan heterogen. Kemudian ada sistem dispersi halus yaitu koloid. Kemudian ada sistem dispersi molekular yaitu larutan. Kemudian kita juga belajar jenis-jenis koloid, yang dimana jenisnya itu ada 3, ada sol, ada emulsi, dan ada buih. Setiap jenis itu terbagi atas fase terdispersi dan medium terdispersinya. Oke, ya. Oke, kasih aku dulu. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koloid.
Jenis klorid itu ada sol terbagi dua, yaitu sol cair dan sol padat. Yang kedua ada sol dua terbagi dua. Yang pertama sol cair dan sol padat. Yang ketiga ada gel. Yang keempat ada emulsi. Yang kelima ada bui. Oke ya, bagus sekali. Alhamdulillah, sungguh luar biasa sekali anak ibu ya, bisa menyebutkan apa yang merupakan rangkuman dari pembelajaran kita hari ini anak ya. Oke, nah tadi kita sudah berdiskusi ya, sudah membuat rangkuman, kamu sudah mempresentasi ya. Nah ibu ingin menilai kelompok mana yang merupakan kelompok yang hebat ya. Semua kelompok hebat, tapi diantara yang hebat pasti ada yang paling hebat. Nah seperti itu ya nak ya. Oke, setelah ibu amati kelompok yang benar-benar bagus itu adalah kelompok Halesda. Kasih. Nah ini kita ada Sena ya. Nah Sena ini kita berikan kepada kelompok yang menerima penghargaan ya nak ya, karena bagus sekali ya kamu menjelaskan bagaimana hubungan antara sistem koloid dengan dengan materi kita. Nah seperti itu. Permasalahan apa yang muncul sudah kamu hubungkan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke anak ya. Dan hari ini materi kita sudah selesai. Kita masuk ke mengerjakan evaluasi. Ya. Nah, ibu sudah mengirimkan ke WA group. Silakan Ananda ibu mengerjakan evaluasi. Ya, ibu kasih waktu selama 10 menit. Ya, ibu kasih waktu 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah ya? Nah, kalau sudah selesai kita lanjutkan ke refleksi. Nah, refleksi sudah ibu kirimkan juga melalui grup. Nah, silakan kamu checklist. Jadi kita melakukan refleksi pembelajaran pada sistem koloid ya, nah ya. Kalau sudah selesai melakukan evaluasi, silakan refleksi pembelajaran. Ya, oke, alhamdulillah sudah selesai lagi semua. Sudah, evaluasi sudah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Nah, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa tadi kita kan sudah belajar sampai sampai jenis-jenis koloid ya. Pertemuan berikutnya silakan Ananda pelajari tentang materi yaitu sifat-sifat koloid dan cara pembuatan koloid. Nah, itu nanti ibu juga akan share materinya apa. Kemudian tugasnya juga nanti ibu akan share melalui WA group. Jadi silakan Ananda kerjakan. Pelajari materi kita berikutnya yaitu tentang jenis-jenis sifat-sifat koloid dan cara pembuatan koloid. Nah ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Proses pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga bermanfaat ya nak ya. Oke, silakan ditutup. Bereskan dulu kertas-kertasnya, bukunya. Kemudian LKPD-nya silakan dikumpul.
siap? Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam baru guru.